Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kata Per Kata, Menteri Pertanian Indonesia yang menyampaikan hasil pertemuan dengan Menteri Pertanian Malaysia, dalam pernyataannya bahwa Malaysia ingin mengimpor beras dari Indonesia masih terus jadi bahan pembicaraan di media sosial. Namun sebagian warganet negeri Malaides membantah statement Menteri Pertanian Indonesia tersebut, dan terkesan tidak terima jika negaranya mengimpor beras dari Indonesia. Seperti yang ada pada video sebelumnya, warga Malaides begitu bersikeras bahwa tidak mungkin Malaysia meminta beras dari Indonesia, dan tidak mungkin Malaysia meminta bantuan untuk diajarkan sistem pertanian dari Indonesia. Sehingga ragam argumen dikemukakan, sampai-sampai mengeluarkan kata-kata kasar pada Menteri Pertanian Indonesia. Akan tetapi, belum hilang isu tersebut yang beredar di media sosial, ketegangan antara India dan Pakistan mulai membuat pemerintah negeri Malaides khawatir. Terutama masalah kebijakan dalam ketahanan pangan di negeri Malaides. Karena konflik antar dua negara ini dapat mengganggu pasokan beras ke Malaysia. Menteri Pertanian dan Keamanan Pangan Malaysia Muhammad Sabu mengatakan, hampir 40% beras impor Malaysia berasal dari India dan Pakistan. India menjadi importir beras putih, sementara Pakistan sebagai importir beras basmati. Keduanya merupakan makanan pokok bagi sebagian besar dari 34 juta penduduk negeri Malaides. Sehingga ia mengatakan bahwa, konflik antara India dan Pakistan, berpotensi mengganggu impor beras ke Malaysia. Stabilitas politik dan ekonomi mereka sangat penting bagi ketahanan pangan negeri Malaides. Jika terjadi perang atau ketegangan, dapat mengganggu operasi pelabuhan atau infrastruktur pengiriman impor beras ke Malaysia. Menteri Pertanian Malaysia dan juga mantan Menteri Pertahanan Malaysia mengemukakan, sebagaimana dilansir dari media yang ada di negeri Malaides. Akan tetapi hal ini pun tak luput dari komentar warganet negeri Malaides, yang lebih fokus pada persoalan beras. Desas-desus harga beras import bakal jadi harga premium Pro Max. Jangan campur sudah beras tempatan dan beras import. Tak gaduh India dengan Pakistan pun beras dah naik harga, ni nak naik lagi. Tak ada masalah perang apapun, beras kat Malaysia tak hadir. Pantang ada konflik dunia, nak tunggang. Sebelum ni pun huru-hara isu beras tak selesai. So apa master plan menteri dan kerajaan, untuk ketidakpuasan pergantungan beras import? Bang Haji Mat bukalah kawasan sawah terbiar, yang zaman dahulu kawasan berkenaan adalah produktif pengeluaran. Research sistem pengairan dan jentera yang sesuai serta benih padi. Kalau tak ada idea untuk mengatasi krisis beras, elok lucut jawatan. Kita tak ada tanah, gantung India Pakistan. Beras tempatan kan dah melambat tu. Kempen tanam padilah di Malaysia, sampai bila nak bergantung dengan negara lain? Suatu hari nanti negara-negara ini tak akan jual beras mereka, waktu itu baru nak gelabah. Beras tempatan ada, kenapa nak ambil beras import? Plak Mat Sabu. Kita cuma import dalam 30-40% GER beras. 70% keperluan adalah daripada hasil tempatan. Government kena tingkatkan pengeluaran beras kita sebab tanah banyak lagi. Malaysia memang selalu ada masalah bab makanan, menteri jenis tak becus bab makanan. Negara lain berperang, negara kita terjejas beras. Bayangkan jika negara kita berperang, jawabnya mati tak makan. Sampai bila nak harapkan pihak negara lain untuk kehidupan rakyat? Nak rakyat yakin dan percaya pada kepimpinan negara, kenalah kepimpinan negara bersikap jujur ikhlas membantu rakyat. Contoh beras tempatan boleh guna ilmu gaib dan silap mata. Sawah bendang terbentang luas, pokok-pokok padi hasilkan buah begitu banyak, tiba-tiba dengan ilmu gaib, boleh hilang dari pandangan. Bila muncul balik dengan silap mata bertukar jadi beras import. Untungnya pesawah dapat harga import. Dari ragam komentar warganet negeri Malaides, sepertinya ada yang tidak tahu bahwa, di negaranya sedang mengalami kekurangan beras lokal, akibat dari perubahan cuaca yang tidak menentu, sehingga produksi padi di negaranya, banyak yang gagal. Dan juga, lahan-lahan pertanian di negeri Malaides banyak yang kosong, dan seharusnya itu pun menjadi bahan pertanyaan mereka, apakah orang-orang di negeri Malaides, khususnya kaum yang bertipe M, bersedia untuk bekerja menjadi petani, untuk menanam padi? Sepertinya tidak. Warga Malaides yang bertipe M, sangat mendambakan pekerjaan yang bertitel, santai, dan bergaji tinggi. Mereka takkan mampu menjadi seorang petani, karena jika mereka menjadi petani, pastinya mereka akan panas-panasan di tengah sawah. Mereka bukanlah seorang pekerja keras, dan terkesan pemalas,
yang tak memiliki daya kreativitas. Situasi geopolitik yang memburuk di Asia Selatan menjadi sorotan penting bagi pemerintah negeri Malaides yang tengah berupaya untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional. Jika situasi di kedua negara semakin mencekam, diprediksi akan berdampak langsung pada negeri Malaides terutama dalam keberlangsungan pasokan beras dan harga, sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Pertanian Malaysia. Memang saat ini keadaan stok beras di negeri Malaides memang stabil untuk beberapa bulan ke depan. Namun dengan kondisi kekurangan produksi dalam negeri, ditambah adanya konflik di kedua negara tersebut, maka akan mengganggu ketahanan pangan negeri Malaides. Akan tetapi, pemerintah negeri Malaides sedang berupaya untuk menjalin hubungan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, terutama pada negara Indonesia, untuk menjadi pemasok beras impor untuk negeri Malaides. Terkait beras impor dari India, hal ini sebenarnya pernah mereka alami ketika India menghentikan ekspor berasnya pada tahun 2023 ke negeri Malaides, sehingga membuat mereka mengalami krisis beras. Kali ini kembali terjadi, maka dengan adanya konflik antara India dan Pakistan, bukan tidak mungkin, persoalan beras di negeri Malaides akan kembali terulang. Sehingga saat itu ada yang mengusulkan, agar masyarakat negeri Malaides untuk mengkonsumsi ubi kayu, untuk menjadi makanan alternatif masyarakat negeri Malaides. Makan ubi kayu ganti makan nasi, itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menu beras putih tempatan BPT selesai. Saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, suplai karbohidrat. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Mencadangkan ubi kayu mengganti beras sebagai makanan ruji Malaysia adalah satu saranan yang tidak bertanggungjawab. Terapatah lagi datang daripada kepimpinan tinggi kerajaan Madani yang ada pada ketika ini. Masalah kita pada ketika ini adalah masalah beras putih tempatan yang tidak diperolehi, didapati di pasaran tempatan. Ini adalah kerana tindak tanduk kerajaan yang menaikkan harga beras putih import daripada luar dan tidak mengambil langkah dan tindakan terhadap harga sekatan ataupun maximum pricing terhadap beras putih tempatan, iaitu pada kadar RM2.60 1 kilogram. Dasar dan pendekatan inilah yang menjadikan beras putih tempatan tidak diperolehi, tidak mudah diperoleh di pasaran tempatan. Dan cadangan untuk rakyat Malaysia mengalihkan makanan ruji beras ini kepada ubi kayu adalah satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Kami yang berada di Sabah ini, beras merupakan makanan utama dan ubi sekadar makanan sampingan. Situasi geopolitik yang memburuk pada dua negara di Asia Selatan, saat ini sedang menjadi sorotan penting bagi pemerintah negeri Malaides dan negara-negara lain, yang masing-masing memperhatikan dampaknya, baik secara ekonomi, maupun pada bidang-bidang kerja sama lainnya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.